Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fataran Nazayarnia Putri, NPM 220820110171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi di pertemuan ke-10, yaitu tentang BI dan DSS, Bisnis Intelijen dan Pengambilan Keputusan. Pertama-tama kita mulai dari pengertian dari pengambilan keputusan, yaitu suatu proses pengembangan dan analisis alternatif-alternatif untuk membuat keputusan di mana keputusan tersebut merupakan pilihan dari alternatif yang tersedia. Selanjutnya ada tipe keputusan, jenis-jenis keputusan dibagi jadi 3, ada unstruktur, struktur, dan semi-struktur. Unstruktur yaitu pemberian keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada struktur yaitu berulang dan rutin, melibatkan prosedur untuk menangani. Kemudian yang ketiga ada semi-struktur, yaitu hanya sebagian dari masalah telah jelas jawaban yang diberikan oleh prosedur yang diterima. Kemudian ada jenis keputusan sesuai dengan level manajemen. Jadi kita dalam membuat keputusan itu jenis-jenis keputusan itu dibedakan sesuai dengan level manajemennya. Dimulai dari level manajemen paling bawah, operasional manajemen. Jadi para karyawan dan timnya itu memutuskan menggunakan jenis keputusan terstruktur. Kemudian ada middle management, yaitu manajer itu menggunakan jenis keputusan semi struktur dalam mengambil keputusan. Kemudian ada senior management, yaitu biasanya CEO. CEO di sini dalam mengambil keputusan itu menggunakan jenis keputusan unstruktur. Selanjutnya kita akan membahas tentang DSS, Decision Support System, yaitu sebuah program komputer yang menganalisa data bisnis dan menyajikannya sehingga penggunanya dapat membuat keputusan bisnis dengan lebih mudah. DSS sendiri dibagi jadi 5 bagian. Ada 5 bagian, communication driven, data driven, document driven, knowledge driven, dan method driven. Kelima hal ini itu saling berhubungan satu sama lain. Kemudian di sini ada model analitik DSS. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu dan pengetahuan saya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa meresearch kembali mengenai model analitik ini. Di sini ada type of analytical modeling. Ada what if analysis, sensitivity analysis, goal setting analysis, tujuan, optimization analysis. Nah, di sini juga terdapat aktivitas dan contoh-contohnya. Selanjutnya kita membahas tentang BI. BI adalah rangkaian aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyuguhkan akses data untuk membantu petinggi perusahaan dalam pengambilan keputusan. BI itu sebuah solusi dalam peningkatan keefektivitasan kerja perusahaan karena dapat mengelola dan mengubah data mentah yang dapat digunakan oleh suatu objek dalam perusahaan untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Sumber data di sini dibagi jadi 2, yaitu dan eksternal. Yang internal ada transaction database, kemudian ada data warehouse, dan yang ketiga ada internal data source. Sedangkan yang eksternal itu dibagi jadi 2, ada either purchase or open data, dan selanjutnya ada intelligent agent, yaitu bot. Di sini kemudian kita akan menjelaskan tentang faktor pendorong penggunaan BI. Jadi BI itu merupakan sistem dasar bagi hampir seluruh kondisi yang melibatkan pembuatan keputusan bisnis dan formulasi strategi. Pengambilan keputusan memerlukan data dari sistem BI yang berasal dari kumpulan data faktual, data perencanaan, dan data prediksi yang kemudian diolah menjadi informasi yang komprehensif dan komparatif. Solusi bisnis intelijen itu diharapkan dapat menyiapkan ramalan persediaan menggunakan alat estimasi yang sempurna dan dapat menyediakan akses histori seperti halnya akses pada data saat sekarang. Manfaat bisnis intelijen di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Bagi perusahaan yang telah mengimplementasikan BI, mereka akan mampu menuai keuntungan keuangan dari implementasi tersebut. Nah, kemudian ada pangsa pasar. Jadi salah satu cara efektif menggenjot keuntungan dan stabilitas pasar itu adalah dengan melebarkan pangsa pasar perusahaan. Jadi dengan adanya BI itu dapat melebarkan pangsa pasar perusahaan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan.
Jadi keputusan yang dibuat itu harus keputusan yang terbaik dari pilihan yang ada. Jadi dengan adanya BI ini kita dapat mengambil keputusan yang terbaik dari pilihan yang ada. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik BI. Yang pertama itu ada tujuan utama. Tujuan utama dari BI itu menyuguhkan beragam informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna yang jelas berbeda. Semisal, direktur keuangan memiliki kebutuhan informasi yang berada dengan pemasaran atau operasional, tapi semuanya itu kan punya satu tujuan yang seragam, yaitu mencapai tujuan bisnis dari perusahaan. Yang kedua, ketersediaan data yang relevan. Nah, pada poin ini yang mungkin itu jadi hal terpenting dalam sistem BI yang efektif. Sebagai contoh, divisi penjualan kadang menunda pengiriman barang yang telah dipesan oleh pelanggan karena suatu alasan. Sementara divisi lain itu pasti baru tahu ada masalah tertunda pengiriman barang lama setelah hal tersebut terjadi. Nah, tentu saja divisi lain tuh nggak perlu tahu seluruh detail dari tertunda pengiriman barang itu. Tapi divisi lain tuh harus tahu informasi tersebut itu harus sesuai dengan kebutuhan data sebagai dasar pembuatan keputusan atas masalah tersebut. Nah, pada situasi seperti itu biasanya pembuat keputusan itu tuh seringnya tuh cuman berbekal informasi yang nggak lengkap atau bahkan nggak sebenarnya. Tapi dengan adanya BI itu ketersediaan data yang relevan itu mampu diberikan. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan utama BI. Yang pertama, memberi kemudahan akses informasi terbaru dari bisnis yang berjalan dan peluang yang diproyeksikan. Yang kedua, ada kapabilitas untuk melakukan analisis dan memenuhi permintaan pengguna. Yang terakhir ada struktur pendukung. Struktur pendukung ini nggak hanya didominasi oleh sistem komputer. Jadi bagi BI itu struktur pendukung nggak cuma hardware sama software, tapi ada suatu proses yang memungkinkan membuat keputusan yang lebih baik serta merumuskan strategi yang lebih mumpuni untuk menyokong misi dan tujuan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan BI. BI dapat diterapkan penggunaannya pada bisnis MARCKM, yaitu measurement pengukuran, analytics reporting pelaporan perusahaan, collaboration kolaborasi platform, dan yang terakhir knowledge management, manajemen pengetahuan. Cakupan BI sendiri di sini dibagi jadi 5, ada DSS, Decision Support System, Knowledge Management System, Online Analytical Processing, Data Mining, dan yang terakhir Management Information System. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OLAP. OLAP itu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengiris dan memotong atau menelusuri data dalam jumlah yang besar disimpan di gudang data untuk mengungkap pola dan tren yang signifikan. Kemudian ada data mining. Data mining itu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan, terutama untuk membuka nilai intelijen bisnis untuk strategi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah dalam pengucapan atau dalam penjelasan. See you in the next video. Bye-bye.